Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Zulkarnain dengan NIM 9020001200087. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang keseimbangan antara AD dengan AS. Keseimbangan AD-AS atau merupakan kependekan dari keseimbangan agregat demand atau biasa disingkat dengan AD, dan agregat supply atau biasa disingkat dengan AS. Keseimbangan AD-AS dikenal juga dengan sebutan keseimbangan makroekonomi. Keseimbangan AD-AS adalah kondisi di mana agregat demand atau permintaan agregat sama dengan jumlah agregat supply atau penawaran agregat. Analisis AD-AS melihat keseimbangan pendapatan nasional dan telah memasuki unsur tingkat harga pendapatan nasional, tingkat harga di dalamnya. Pada saat keseimbangan harga terjadi, pendapatan nasional real mencapai keseimbangan pada tingkat harga keseimbangan. Kondisi keseimbangan AD-AS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Pada saat itu terjadi, penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Perusahaan-perusahaan sudah tidak ingin menambah ataupun mengurangi output yang mereka hasilkan. Dan dari sisi permintaan, agregat juga menilainya sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Analisis AD yang telah memasukkan unsur harga di dalam analisisnya membuat pembahasan ini sedikit berkembang dibandingkan pembahasan keseimbangan perekonomian yang sebelumnya dibahas, baik itu pembahasan keseimbangan perekonomian dua sektor, 3 sektor, maupun perekonomian 4 sektor. Pada pelajaran ekonomi makro, kita mengenal bahwa dalam perekonomian terdapat sisi permintaan agregat atau agregat supply, agregat demand, dan sisi penawaran agregat atau agregat supply. Interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat di pasar pada akhirnya akan mencapai keseimbangan. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan mengenai bagaimana terjadinya keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Untuk lebih memahami, sudah saya jelaskan pada PPT sebelumnya tentang mengenai kurva. Pada kurva keseimbangan AD-AS, kita melihat bahwa keseimbangan terjadi pada titik E. Pada titik E terjadi kondisi di mana jumlah agregat demand sama dengan jumlah agregat supply atau AS. Kita katakan sama karena pada kurva kita dapat melihat terjadi perpotongan antara kurva AD dan kurva AS, dan titik E 4 pada titik perpotongan kedua kurva tersebut. Pada kurva keseimbangan AD-AS di atas kita bisa melihat kondisi keseimbangan terjadi pada saat pendapatan nasional sebesar Y3. Tingkat harga pada keseimbangan terjadi yaitu pada harga sebesar P2. Tingkat harga keseimbangan yang terbentuk dari kurva menunjukkan pada harga P2. Pada tingkat harga di luar P2 tidak akan terjadi keseimbangan, dan justru interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat akan menggeser tingkat pada harga P2 untuk mencapai keseimbangan. Apabila harga barang saat ini bukan tingkat harga keseimbangan, maka akan terjadi penyesuaian di dalam jumlah permintaan, penawaran, dan tingkat harga. Misalkan, tingkat harga saat ini yaitu sebesar P3. Pada kondisi demikian terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran oleh perusahaan melebihi sisi permintaan. Implikasi dari kondisi kelebihan penawaran ini akan membuat tingkat harga akan menurun. Saat tingkat harga menurun, sisi penawaran juga akan sekaligus menurunkan jumlah penawaran. Sebaliknya, sisi permintaan akan meningkat, penyesuaian penurunan tingkat harga, penurunan dan jumlah penawaran, dan kenaikan jumlah permintaan pasca penurunan harga akan terus berlangsung, terbentuknya keseimbangan AD-AS. Begitu pula sebaliknya, harga keseimbangan seperti pada tingkat harga P1, maka akan ada penyesuaian. Pada tingkat harga P1 terjadi kelebihan sisi demand. Demand yang melebihi sisi supply ini akan berdampak pada peningkatan harga. Saat harga meningkat, maka terjadi penyesuaian di mana jumlah permintaan akan berkurang, sedangkan sisi penawaran akan bertambah. Penyesuaian pada tingkat harga yang meningkat
penawaran yang meningkat dan permintaan yang berkurang akan terus terjadi hingga keseimbangan ADAS tercapai. Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa keseimbangan ADAS atau agregat demand dan agregat supply akan melihat hubungan pendapatan nasional pada tingkat harga. Kondisi keseimbangan ADAS akan terbentuk pada saat jumlah agregat demand dan agregat supply. Saat keseimbangan ADAS terjadi, tingkat harga saat itu yaitu tingkat harga keseimbangan. Interaksi dari sisi permintaan dan penawaran serta tingkat harga apabila belum seimbang pada akhirnya akan selalu mengarah pada kondisi keseimbangan ADAS. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengertian dan penjelasan tentang keseimbangan ADAS. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Nurbasmawati dengan NIM 9020016106 akan menjelaskan materi tentang keseimbangan ADAS. Pertama yaitu perpindahan kurva permintaan agregat ataupun AD, di mana keseimbangan pendapatan nasional yaitu yang pertama pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu penambahan C, I, G, dan X, yang dimana akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan dalam sebuah nasional. Yang kedua yaitu pertambahan dalam bocoran, yaitu pertambahan S, T, dan M, yang dimana akan mengeluarkan pengeluaran agregat. Efek pertambahan pengeluaran agregat ke atas kurva AD. Apapun perubahan atau apakah merupakan pertambahan C, I, G, ataupun X merupakan efeknya kepada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional adalah sama, yaitu segitiganya sama juga dengan multiplier X segitiga AE, dan dimana AE yaitu pertambahan salah satu dari C, I, G, dan X. Nilai multiplier analisis ADAS akan selalu lebih kecil daripada analisis Y sama dengan AE. Efek pertambahan bocoran ke atas kurva AD, yaitu yang pertama, pengurangan konsumsi rumah tangga akan menurunkan pengeluaran agregat, yang dimana sebagai akibatnya keseimbangan akan bergeser dan pendapatan nasional real akan merosot. Yang kedua yaitu kenaikan pajak yang akan menyebabkan pengeluaran agregat merosot, dan kemerosotan itu dapat menyebabkan kurva AD bergerak ke kiri. Kurva penawaran agregat ataupun AS. Kurva AS ataupun agregat supply adalah suatu kurva yang dapat menggambarkan pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa, yang dimana akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan di suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Ciri-ciri kurva AS. Pada tingkat pengangguran yang masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif rendah. Maksudnya, di mana penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga relatif tetap, karena yang pertama, tingkat penggunaan barang dan modal belum mencapai kapasitas yang optimum. Yang kedua yaitu upah masih relatif tetap, yang dimana tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Dari titik B hingga titik C yaitu titik pada garis tegak dan tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya sebab pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga yaitu sudah tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS keadaannya semakin tegak. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS, yaitu yang pertama, dua penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu satu, ciri-ciri fungsi produksi, yang kedua, ciri-ciri pasaran tenaga kerja, yang kedua, efek hukum hasil tanaman yang semakin berkurang dalam jangka pendek.
Fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Q sama dengan FL, yang dimana artinya jumlah output atau nilai produksi real yang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Maksudnya yaitu semakin tinggi tingkat harga, semakin besar juga jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan oleh para pengusaha. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bentuk kurva AS. Yang pertama yaitu pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Yaitu semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real yang dapat ditawarkan perusahaan oleh perekonomian. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah, di mana terdapatnya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Kurva Phillips yaitu kurva yang menerangkan ciri perhubungan antara A. tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan B. merupakan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Keseimbangan permintaan penawaran agregat ADAS. Keseimbangan ADAS yaitu keseimbangan makroekonomi, artinya yang pertama, dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dan analisis keseimbangannya. Yang kedua, perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real, dan di mana sebanyak KE dan tingkat pendapatan harga pada PE. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang telah diproduksi pada satu perusahaan. Penyebab perubahan keseimbangan. Yang pertama yaitu efek perubahan kurva AD, yaitu merupakan perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan penawaran harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua yaitu efek perubahan kurva pada AS, yang dimana analisis ini mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS, yang dimana dapat menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.